memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, shalom teman-teman. Wah, ada sukacita yang besar hari ini kan William, kita mau datang memuji Tuhan loh. Yuk, adik-adik yang siap boleh ambil posisi yang nyaman, yang membuat diri kita fokus sama Tuhan. Siap? Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, karena kita percaya ketika Tuhan hadir menjamah kita, ada satu mujizat yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semakin dibaharui. Yuk, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh datang kembali kepadamu, membawa hati kami, membawa pikiran kami, bahkan membawa hidup kami Bapa sebagai persembahan yang harum bagimu. Tuhan, kami mau bawa ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberkati setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang melaut setiap kami, menjamah pikiran kami, menjamah hati kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh dibaharui hari demi hari Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan suara kami, tubuh kami sebagai persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan kami siap memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Wah, William percaya nggak kalau Tuhan kita itu dahsyat? Iya, percaya. Percaya, lebih dahsyat dari Iron Man, lebih hebat dari Superman, dari pahlawan-pahlawan super yang kita ketahui. Yang percaya boleh bangkit berdiri, yuk kita mau memuji Tuhan. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara yang mungkin gak kita bisa lakukan. Yuk semua tepuk tangan yuk. Sama-sama katakan, Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Sekali lagi katakan ya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari. Katakan Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib, segala perkara ajaib, segala perkara ajaib.
Haleluya. Kita mau angkat pujian lagi dengan penuh sukacita bahwa Allah kita kuat dan perkasa. Amin. Yuk sambil gerakan badannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Yuk sekarang boleh silakan duduk kembali. Yuk kita siapkan hati kita. Kita siapkan roh kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kita, Bapa yang selalu memelihara hidup kita. Kita mau senangkan hati Bapa kita. Kita mau katakan, Tuhan aku mengasihimu, Bapakku mengasihimu. Kita mau angkat suara kita mau menyembah Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku, dengan sungguh-sungguh katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Benar Tuhan, Kau Bapa kami yang baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta. Angkat kedua tanganmu, katakan, aku memuji
Sembah Dia, katakan rasa syukurmu, katakan rasa cintamu kepada Tuhan yang memberi segalanya bagimu. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang memelihara setiap hidup kita, Bapa yang selalu ada bagi kita. Haleluya. Kami sembah Kau Bapa kami yang baik, kami sembah Kau Bapa kami. Buat cintamu, terima kasih buat kebaikanmu Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kau mengasihi kami lebih dari apa yang kami tahu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang menjadikan kami berharga, yang memelihara hidup kami Yesus, sehingga sampai saat ini kami boleh ada. Itu semua karena bukti cintamu bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu. Tuhan, inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kalau kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, biarlah segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan hati kami, hidup kami lebih lagi untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi.
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama. Sebelumnya, Kak Isti undang semua adik-adik yang di rumah untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami mengerti isi cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan melihat video ini. Semuanya adik-adik sudah nggak ada yang bermain, sudah nggak ada yang sambil makan, semuanya fokus. Oke, kita lihat dulu ya videonya. 1, 2, 3. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko.
Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik sudah melihat semua videonya kan? Kalau di cerita tadi dikatakan Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Siapa yang memimpin tadi? Siapa ya? Coba diingat-ingat siapa yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Iya betul. Ada yang betul tuh. Ada yang sudah tahu adik-adik. Yaitu Yosua. Nah adik-adik, pada saat itu kan Tuhan menyuruh Yosua nih, bilang ke Yosua kalau bangsa Israel besok akan menyeberangi sungai Yordan. Nah kalau kita nih yang disuruh sama Tuhan, misalnya nih, anak-anak besok kita akan menyeberang sungai Yordan. Pasti kalau kakak nih, kita akan menyeberang sungai Yordan ya. Kalau gitu kita siapkan perahu karet. Atau kita siapkan makanan yang banyak, buah yang banyak, snack yang banyak, minuman. Karena kita akan menyeberang sungai Yordan. Pasti lama, takut lapar. Terus atau bisa seperti ini. Disuruh nyeberang sungai Yordan. Berarti kita harus pakai pelampung, kita harus pakai baju renang. Kan menyeberang sungai, kita berenang. Pasti kita seperti itu. Tetapi Yosua tidak melakukan itu. Yosua dia percaya. Kenapa Yosua percaya? Karena yang nyuruh adalah Tuhan. Pasti kalau yang nyuruh Tuhan, pasti Tuhan menolong. Nah, esok harinya Yosua beserta orang-orang Israel, dia mulai berjalan nih. Wah, lama-kelamaan sudah dekat sungai Yordan adik-adik. Terus ada bapak-bapak, dia yang membawa yang namanya tadi tabut Allah. Dia membawa tabut. Kemudian pada waktu mau melangkah, kalau Kak Isti, mau melangkah sungai Yordan, waduh kita gimana kalau sampai tengah-tengah? Pasti nanti kita tenggelam. Tetapi tidak yang dilakukan dengan Yosua dengan pasukannya. Pada saat itu, saat mereka melangkah dengan percaya, karena yang nyuruh Tuhan, dia percaya akan Tuhan, dia melangkah. Kakinya satu langkah dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya airnya mulai ke kanan dan ke kiri adik-adik. Dan di sungai itu ada sebuah daratan yang bisa dilalui. Berikan tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Karena pertolongan Tuhan selalu ada. Kalau kita percaya sama Tuhan, pasti Tuhan menolong. Nah, selanjutnya saat mereka semuanya sudah sampai daratan, sudah selesai menyeberang, lalu Yosua menyuruh orang itu untuk menyusun 12 batu. Kenapa 12 Kak Isti? Kenapa kita enggak nyusun aja ribuan biar tinggi? Enggak.
Tuhan menyusun dari 12 batu. Yang artinya itu mewakili 12 suku Israel. Oke, kenapa 12? Karena itu mewakili 12 suku Israel. Nah, setelah itu Yosua bilang gini, saudara-saudaraku, nanti nih kalau suatu hari, suatu saat, nanti sekali kalau ditanya nih sama keturunanmu, sama cucu-cucumu, kenapa ini ada 12 batu, ada 12 batu yang ditumpuk, itu kenapa? Kamu jawab seperti ini. Ini adalah tugu peringatan kalau Tuhan sudah pernah menolong kita untuk menyeberang sungai Yordan. Oke, kalau dulu bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, dia bisa menyeberang sungai Yordan, dia ditolong. Demikian juga dengan adik-adik yang di rumah. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang sedang kita rasakan, mungkin adik-adik yang ada yang masih sakit, atau masih ada yang isolasi mandiri, tetapi saat adik-adik percaya sama Tuhan, pasti adik-adik ditolong. Amin. Kalau dulu bangsa Israel ditolong Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan, hari ini pun dengan Tuhan yang sama, adik-adik juga bisa ditolong untuk melewati masa-masa mungkin adik-adik sakit, adik-adik lagi isolasi mandiri, atau adik-adik sedang sedih karena mama papa kehilangan pekerjaan atau apapun. Kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, pasti adik-adik ditolong. Amin. Nah, adik-adik yang mau ditolong Tuhan Yesus, sekarang adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh belajar tentang Yosua, bagaimana Tuhan menolong Yosua dan bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan juga bisa menolong kami di hari-hari ini. Mungkin kami sedang sakit atau kami sedang isolasi mandiri, atau kami sedang bersedih Tuhan karena orang tua kami ada yang kehilangan pekerjaan. Tetapi Tuhan, kami akan tetap terus percaya akan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan beraktivitas lain Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang juga menolong kami, melindungi kami, menyertai kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tangannya dua-duanya diangkat. Kita sambil tersenyum di hadapan Tuhan, katakan sama-sama, Tuhan Yesus, saat ini kami percaya Tuhan selalu melindungi aku, menolong aku, dan juga Tuhan Yesus yang menyertai aku dimanapun aku berada. Kesehatan, kekuatan, kepandaian menjadi bagianku. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Akhir kata Kak Isti ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.